Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gardu Distribusi dari mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Kami terdiri dari yaitu rekan saya Aziz Hilmansyah dan saya Muhammad Rafiq Tarik Azizi, teman saya Cahyo Pungkas Angkara, Rian Permana dan Angga Septa Pratama dengan dosen pengampu Pak Abdul Manap STMT. Kali ini kami akan menjelaskan presentasi mengenai gardu distribusi yang mana pada uh, rumusan masalahnya yang akan kami jelaskan yaitu pengertian dari gardu distribusi, kedua itu jenis-jenis dari gardu distribusi, dan ketiga apa saja komponen utama konstruksi dan bagaimana spesifikasi dari material dalam gardu distribusi tersebut. Lanjut saja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cahyo Pungkas Anggara. Kepada Cahyo, saya persilahkan. Baiklah untuk dari saudara Torik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan gardu distribusi. Ada gardu distribusi secara umum. Gardu distribusi tenaga listrik yang paling dikenal adalah suatu bangunan gardu listrik berisi atau terdiri dari instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan menengah PHBTM, transformator distribusi atau TD, dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi para pelanggan baik dengan tegangan menengah TM 20 kV maupun tegangan rendah TR 220 atau 380 volt. Konstruksi gardu distribusi dirancang berdasarkan optimalisasi biaya terhadap maksud dan tujuan penggunanya penggunanya yang kadangkala harus disesuaikan dengan peraturan Pemda setempat. Secara garis besar, gardu distribusi dibedakan atas jenis pemasangannya, gardu pemasangan luar, gardu portal, gardu cantol, gardu pemasangan dalam, ada gardu beton dan gardu kios. Yang B ada jenis konstruksinya, gardu beton, bangunan sipil, batu dan beton, gardu tiang, gardu portal dan gardu cantol, gardu kios, dan C jenis penggunanya, gardu pelanggan umum. Yang kedua ada gardu pelanggan khusus. Khusus pengertian gardu hubung adalah gardu yang ditunjukkan untuk memudahkan manuver pembebanan dari suatu penyulang ke penyulang lain yang dapat dilengkapi atau tidak dilengkapi RTU Remote Terminal Unit. Untuk fasilitas ini lazimnya dilengkapi fasilitas DC supply dari trafo distribusi. Pemakaian sendiri atau trafo distribusi untuk umum yang diletakkan dalam satu kesatuan. Ada gardu tiang menggunakan tiang beton, besi, atau kayu. Gardu portal umumnya konfigurasi gardu tiang yang dicatu dari SUTM dan T section dengan peralatan pengaman lebur cut out atau FCO sebagai pengaman hubung singkat transformator dengan elemen pelebur pengaman lebur link type explosion dan lighting arrestor atau LA sebagai sarana pencegah naiknya tegangan pada transformator akibat surya petir. Di sini ada contoh gambar gardu portal dan bagan satu garis. Next. Untuk gardu tiang pada sistem jaringan lingkaran terbuka atau open loop, seperti pada sistem distribusi dengan saluran kabel bawah tanah, konfigurasi peralatan adalah di mana transformator distribusi dapat dicatu dari arah berbeda yaitu posisi incoming, outgoing, atau dapat sebaliknya. Di sini ada contoh gambarnya juga. Ini tadi ada input dan outputnya. LBS itu ini bentar. LBS itu load break switch.
Terus ada TP. TP itu tadi seperti trafo protection. Ada HRC. HRC itu seperti HRC pengaman itu. PHB itu, bentar, saya cari lagi. PHB itu tadi eh, PHB itu merupakan singkatan dari panel hubung bagi, termasuk bagian dari gardu distribusi. Gambar 1.2, bagian konfigurasi section gardu portal untuk mengatasi faktor keterbatasan ruang pada gardu portal, maka digunakan konfigurasi switching atau proteksi yang sudah terakit ringkas sebagai RMU, Ring Main Unit. Peralatan switching incoming outgoing berupa pemutus beban atau LBS, load break switch, atau pemutus otomatis PBO atau CB, circuit breaker, yang bekerja secara manual atau digerakkan dengan remote control. Fault indicator, dalam hal ini PMFD atau pole mounted fault detector, perlu dipasang pada section jaringan dan pencabangan untuk memudahkan pencarian titik gangguan. Sebagai jaringan yang tidak mengalami gangguan dapat dipulihkan lebih cepat. 2.12 ada gardu cantol. Pada gardu distribusi tipe cantol, transformator yang terpasang adalah transformator daya kurang dari 100 kV ampere fase 3 atau fase 1. Transformator terpasang adalah jenis CSP atau completely self-protected transformer, yaitu peralatan switching dan proteksinya sudah terpasang lengkap dalam tangki transformator. Next. Perlengkapan perlindungan transformator tambahan atau LA Lightning Arrestor dipasang terpisah dengan penghantar pembumiannya yang dihubung langsung dengan badan transformator. Perlengkapan hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR maksimum 2 jurusan dengan saklar pemisah pada sisi masuk dan pengaman lebur atau tipe NH dan NT. Sebagai pengaman jurusan, sebuah konduktif terbuka atau BKT dan bagian konduktif ekstra atau BKE dihubungkan dengan pembumian sisi tengah tegangan rendah. Yang 2.1.3 ada gardu beton. Seluruh komponen utama instalasi yaitu transformator dan peralatan switching proteksi terangkai di dalam sebuah bangunan sipil yang dirancang, dibangun dan difungsikan dengan konstruksi pasangan batu dan beton. Masonry wall building. Konstruksi ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan terbaik bagi keselamatan ketenaga listrikan. 2.1.14 ada gardu kios. Gardu tipe ini adalah bangunan prefabricated terbuat dari konstruksi baja, fiberglass, dan kombinasinya yang dapat dirangkai di lokasi rencana pembangunan gardu distribusi. Terdapat beberapa jenis konstruksi yaitu kios kompak, kios modular, dan kios bertingkat. Gardu ini dibangun pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan membangun gardu beton karena sifat mobilitasnya. Maka kapasitas transformator distribusi yang terpasang terbatas. Kapasitas maksimum adalah 400 kV ampere dengan 4 jurusan tegangan listrik tegangan rendah. Khusus untuk kios kompak, seluruh instalasi komponen utama gardu sudah dirangkai selengkapnya di pabrik sehingga dapat langsung diangkut ke lokasi dan disambungkan pada
sistem distribusi yang sudah ada untuk difungsikan sesuai tujuannya. Next, akan dijelaskan oleh teman saya, Aziz Hilmansyah. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu dengan 2.115 yaitu gardu pelanggan umum, di mana umumnya konfigurasi peralatan gardu pelanggan umum adalah V-section, sama halnya seperti dengan gardu tiang yang dicatu dari SKTM atau saluran kabel tengah menengah. Berikut ini merupakan gambar dari bagan satu garis konfigurasi V-section, di mana terdapat LBS, yaitu load break switch, dan terdapat HRC sebagai pengaman, dan PHB-TR, di mana PHB-TR yaitu panel listrik yang ada di gardu distribusi dan merupakan tempat percabangan dari sirkuit utama yang akan terbagi beberapa jurusan kemudian diteruskan ke pelanggan atau konsumen. Karena keterbatasan lokasi dan pertimbangan keandalan yang dibutuhkan, dapat saja konfigurasi gardu berupa T-section dengan catu daya disuplai ke PHB-TM, gardu terdekat yang sering disebut dengan gardu antena. Untuk tingkat keandalan yang dituntut lebih dari gardu pelanggan umum biasa, maka gardu dipasok oleh SKTM lebih dari satu penyulang, sehingga jumlah saklar hubung dari satu dan dapat digerakkan secara otomatis oleh ACOS atau Automatic Change Over Switch, atau secara garis besar yaitu remote control. Selanjutnya 2.1.16 gardu pelanggan khusus. Gardu ini dirancang dan dibangun untuk sambungan tenaga listrik bagi pelanggan berdaya besar. Selain komponen utama, peralatan hubung dan proteksi, gardu ini dilengkapi dengan alat-alat ukur yang dipersyaratkan. Untuk pelanggan dengan daya lebih dari 197 kVA, komponen utama gardu distribusi adalah peralatan PHB-TM, proteksi, dan pengukur tegangan menengah. Transformator penurun tegangan berada di sisi pelanggan atau di luar area kepemilikan dan tanggung jawab dari PT PLN atau Persero. Pada umumnya, gardu pelanggan khusus ini dapat juga dilengkapi dengan trafo untuk melayani pelanggan umum. Next. Berikut ini gambar-gambar dari TP atau pengaman transformator, dan ini ada PMP pemutus beban dari LBS, dan PT trafo tegangan, PMT pembatas beban pelanggan, dan SP sambungan pelanggan. Berikut itu merupakan gambar dari rangkaiannya. Selanjutnya 2.1.17 gardu hubung. Gardu hubung disingkat GH atau switching substation adalah gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver mengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik. Program pelaksanaan pemeliharaan atau untuk maksud mempertahankan kontinuitas pelayanan, isi dari instalasi gardu hubung adalah rangkaian saklar beban atau LBS dan atau pemutus tegangan tenaga yang terhubung paralel. Gardu hubung juga dapat dilengkapi sarana pemutus tenaga pembatas beban pelanggan khusus tegangan menengah. Konstruksi gardu hubung sama dengan gardu distribusi tipe beton. Pada ruang dalam gardu hubung dapat dilengkapi dengan ruang
untuk gardu distribusi yang terpisah dan ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh. Ruang untuk sarana pelayanan kontrol jarak jauh dapat berada pada ruang yang sama dengan ruang gardu hubung, namun terpisah dengan ruang gardu distribusinya. Berdasarkan kebutuhannya, gardu hubung dibagi menjadi 3, yaitu gardu hubung untuk 7 buah sel kubikel. Yang kedua, gardu hubung untuk 7 ditambah 7 buah sel kubikel. Dan yang ketiga, gardu hubung untuk 7 ditambah 7 ditambah 7 dan ditambah 7 buah sel kubikel. Penggunaan kelompok-kelompok sel tersebut bergantung atas sistem yang digunakan pada suatu daerah operasional, misalnya spindle, spot load, fork, bunga, dan lain-lain. Spesifikasi teknis sel-sel kubikel gardu hubung sama dengan spesifikasi teknis gardu distribusi, kecuali kemungkinan kemampuan arus nominalnya yang bisa berbeda. Selanjutnya, komponen utama, konstruksi, dan spesifikasi material. Pada komponen utama konstruksi gardu distribusi, yang akan dibahas yaitu trafo distribusi fase 3 atau 3 fasa. Untuk trafo fase 3 merujuk pada SPLN, ada 3 tipe vektor grup yang digunakan oleh PLN, yaitu YZN5, DYN5, dan YNYN0. Titik netral langsung dihubungkan dengan tanah. Untuk konstruksi peralatan trafo distribusi sepenuhnya harus merujuk pada SPLN D3.002 tip 1 2007. Trafo gardu pasang luar dilengkapi busing tegangan menengah isolator keramik. Sedangkan trafo gardu pemasangan dalam dilengkapi busing dengan tegangan menengah isolator keramik atau menggunakan isolator plug-in pre-mold. Next. Berikut ini merupakan tabel vektor dan daya trafo, di mana vektor grup pada YZN5 dengan daya 50 sampai 160 kVA berfungsi untuk sistem kawat 3 kawat. Sedangkan vektor grup pada DYN5 dengan daya 200 sampai dengan 630 kVA sama untuk sistem 3 kawat. Dan vektor grup YNYN0 dengan daya 50 sampai 630 kVA untuk sistem 4 kawat. Next. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga Septa. Baik, terima kasih kepada Aji Silmansyah. Saya akan menjelaskan mengenai transformator completely swept protect atau CSP. CSP adalah transformator distribusi yang sudah dilengkapi dengan pengaman lebur atau fuse pada sisi primer dan LPS, load break switch pada sisi sekunder. Next. Komponen yang ketiga yaitu PHB sisi tegangan menengah atau PHB-TM. Berikut ini adalah komponen utama PHB-TM yang sudah terpasang atau terangkai secara lengkap yang lazim disebut dengan kubikel TM, yaitu komponen dari PHB sisi tegangan menengah yaitu pemisah atau disconnecting switch atau DS. Berfungsi sebagai pemisah atau penghubung instalasi listrik 20 kV. Pemisah hanya dapat dioperasikan dalam keadaan tidak terbeban. Yang selanjutnya yaitu pemutus beban atau load break switch. Berfungsi sebagai pemutus atau penghubung instalasi listrik 20 kV. Pemutus beban dapat dioperasikan dalam keadaan
berbeban dan terpasang pada kabel masuk atau keluar gardu distribusi. Kubikel LBS dilengkapi dengan saklar pembumian yang bekerja secara interlock dengan LBS untuk pengoperasian jarak jauh atau remote control. Remote Terminal Unit atau RTU harus dilengkapi catu daya penggerak. Selanjutnya, pemutus tenaga atau circuit breaker atau CB. Berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dengan cepat dalam keadaan normal maupun gangguan hubung singkat. Peralatan pemutus tegangan atau PMT ini sudah dilengkapi dengan rel proteksi arus lebih atau over current relay dan dapat difungsikan sebagai alat pembatas beban. Komponen utama PHBTM tersebut di atas sudah terkait dalam kompartemen kompak atau lengkap yang sering disebut kubikel pembatas beban pelanggan. Selanjutnya itu LBS TP atau Transformer Protection. Transformer distribusi dengan daya kurang dari atau sama dengan 630 kVA. Pada sisi primer dilindungi pembatas arus dengan pengaman lebur jenis HRC atau High Rupturing Capacity. Peralatan kubikel proteksi transformator dilengkapi dengan LBS yang dipasang sebelum pengaman lebur. Untuk gardu kompak, komponen proteksi dan LBS dapat saja sudah terangkai sebagai satu kesatuan dan disebut ring main unit atau RMU. 2214 PHB sisi tegangan rendah atau PHB-TR. PHB-TR adalah suatu kombinasi dari satu atau lebih perlengkapan hubung bagi tegangan rendah dengan peralatan kontrol, peralatan ukur, pengamanan, dan kendali yang saling berhubungan. Keseluruhannya dirakit lengkap dengan sistem pengawatan dan mekanis pada bagian-bagian penyangga. Secara umum, PHBTR sesuai SPLN 118.3.1.1996 untuk pasangan dalam adalah jenis terbuka. Rak TR terpasang pasangan dalam untuk gardu distribusi beton. PHB jenis terbuka adalah suatu rakitan PHB yang terdiri dari susunan penyangga, peralatan proteksi, dan peralatan hubung. Hubung bagi dengan seluruh bagian-bagian yang bertegangan, terpasang tanpa isolasi. Jumlah jurusan per transformator atau gardu distribusi sebanyak-banyaknya adalah 8 jurusan. Disesuaikan dengan besar daya transformator dan kemampuan hantar arus atau KHA. Pengantar JTR yang digunakan pada PHBTR harus dicantumkan dengan satu garis. Harus pengenal gawai proteksi dan kendali serta nama jurusan JTR. Next. Sebagai peralatan sakral utama, saluran masuk PHBTR dipasangkan pemutus beban LBS atau NFB. Pengaman arus lebih over current. Jurusan di sisi tegangan rendah pada PHBTR dibedakan atas. Yang pertama yaitu no fuse breaker. No fuse breaker adalah breaker atau pemutus dengan sensor arus. Apabila ada arus melewati peralatan tersebut melebihi kapasitas breaker, maka sistem magnetik dan kinematik pada peralatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan breaker mau melepas beban. Yang kedua yaitu pengaman lebur atau spring. Pengaman lebur adalah suatu alat pemutus yang dengan meleburnya bagian dari komponennya yang telah dirancang dan disesuaikan ukurannya untuk membuka rangkaian di mana spring tersebut dipasang dan memutuskan bila arus tersebut melebihi suatu nilai tertentu dalam jangka waktu yang cukup. SPLN 64.2.1985.21. Fungsi pengaman lebur dalam suatu rangkaian listrik adalah untuk setiap alat saat penjaga atau mengamankan rangkaian berikut peralatan dan atau perlengkapan yang tersambung dari kerusakan dalam batas nilai pengenalnya. SPLN 64.1985.24.
Berdasarkan konstruksinya, pengaman lebur untuk tegangan rendah dapat digolongkan menjadi yang pertama, pelebur tabung semi terbuka. Pelebur ini mempunyai harga nominal sampai 1000 ampere. Penggunaannya sebagai pengaman pada saluran induk jaringan tegangan rendah, saluran induk instalasi penerangan maupun instalasi tenaga. Apabila elemen lebur dari pelebur ini putus, dapat dengan mudah diganti. Yang kedua yaitu pelebur tabung tertutup tipe NH atau NT. Jenis pengaman lebur ini paling banyak digunakan. Pemilihan besar rating pengaman pelebur sesuai dengan kapasitas transformator dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu arus pengenal saklar pemisah dengan spesifikasi sekurang-kurangnya 115% dari arus nominal sisi sekunder transformator. Yang kedua, KHA rel PHB sekurang-kurangnya 125% arus pengenal saklar pemisah. Yang ketiga, arus pengenal pengaman lebur tidak melebihi KHA pengantar sirkuit luar. Short breaking current. Fungsi dari kapasitas transformator dan tegangan impedansinya. Short making current tidak melebihi 2,5 kali short breaking current. Yang keenam, impulse voltage yaitu 20 kV. Yang ketujuh, indeks proteksi untuk PHB pasangan luar disesuaikan dengan kebutuhan namun sekurang-kurangnya IP kurang dari 45. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Rian Permana. Terima kasih. Selanjutnya yaitu 2.2.1.5 yaitu peralatan pengukur. Yang pertama yaitu transformator tegangan atau potensial transformator. Fungsinya adalah mentransformasikan besaran tegangan listrik ke besaran tegangan rendah guna pengukuran atau proteksi dan sebagai isolasi antara sisi tegangan yang diukur atau diproteksikan dengan alat ukurnya atau proteksinya. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan transformator tegangan adalah batas kesalahan transformasi dan pergeseran sesuai tabel di bawah ini. Burden, yaitu beban sekunder dari transformator tegangan atau PT. Dalam hal ini sangat terkait dengan kelas ketelitian PT-nya. Untuk instalasi pasangan dalam, lazimnya transformator tegangan sudah terpasang pada kubikel pengukuran. Yang kedua yaitu transformator arus atau current transformator. Transformator arus atau current transformer adalah salah satu peralatan di gardu distribusi. Fungsinya untuk mengkonversi besaran arus besar ke arus kecil guna pengukuran sesuai batas alat ukur. Juga sebagai proteksi serta isolasi sirkuit sekunder dari sisi primernya. Faktor yang harus diperhatikan pada instalasi transformator arus adalah beban atau burden, pengenal dan kelas ketelitian CT. Disarankan penggunaan jenis CT yang mempunyai tingkat ketelitian yang sama untuk beban 20% sampai 120% arus nominal. Nilai burden, kelas ketelitian untuk proteksi dan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu peralatan switching dan pengaman sisi tegangan menengah. Yang pertama itu fuse cut out atau FCO. Pengaman lebur untuk gardu distribusi pasangan luar dipasang pada fuse cut out FCO dalam bentuk fuse link. Terdapat 3 jenis karakteristik fuse link. Tipe K atau cepat, tipe T terlambat, dan tipe H yang tahan terhadap arus surya. Data aplikasi pengaman lebur dan kapasitas transformatornya dapat dilihat pada tabel. Apabila tidak terdapat petunjuk yang lengkap, nilai arus pengenal pengaman lebur sisi primer tidak melebihi 2,5 kali arus nominal primer transformator. Jika sedapan lightning arrested atau LA sesudah fuse cut out, dipilih fuse link tipe H. Jika sebelum fuse cut out, dipilih fuse link tipe K. Sesuai publikasi IEC 282/1970/NEMA, di sisi primer berupa pelebur jenis pembatas arus, arus pengenal pelebur jenis keletupan atau expulsion tipe H atau tahan surya kilat, tipe T lambat, dan tipe K cepat menurut publikasi IEC nomor 282/2/1974/NEMA untuk pengaman berbagai daya pengenal transformator.
dengan atau tanpa koordinasi dengan pengaman sisi sekunder. Selanjutnya itu lightning arrester. Untuk melindungi transformator distribusi, khususnya pada pasangan luar dari tegangan lebih akibat surya petir, dengan pertimbangan masalah gangguan pada SUTM, pemasangan arrester dapat saja dipasang sebelum atau sudah FCO. Nilai arus mengenal LA sama dengan 5 KA, strip 10 KA, strip 15 KA. Untuk tingkat IKL di atas 110, sebaiknya tipe 15 KA. Sedangkan untuk perlindungan transformator yang dipasang pada tengah-tengah jaringan memakai LA 5 KA dan di ujung jaringan dipasang LA strip 10 KA. Selanjutnya itu konektor. Konektor adalah komponen yang dipergunakan untuk menyadap atau mencabangkan kawat penghantar SUTM ke gardu. Jenis konektor yang digunakan instalasi gardu ini ditetapkan menggunakan lifeline konektor atau sambungan yang bisa dibuka pasang untuk memudahkan membuka atau memasang pada keadaan bertegangan. Penyadapan trafo dari SUTM dan pencabangan harus di depan tiang peletakan trafo dari arah pembangkit listrik atau gardu induk. Baiklah, inilah gambar dari lifeline konektor. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan mengenai materi dari gardu induk. Gardu distribusi, maaf. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.